Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat kan? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, kita mengulang dulu ya. Kita mengingat dulu pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, langsung saja kita sama-sama berlatih kembali dengan menjawab nomor 1-9 ya anak-anak ustadzah. Sekarang kita masuk ke nomor 1. Nah, di sana ada penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Nah, karena sama-sama positif, jadi langsung saja kita jumlahkan 315 ditambah 52. Sama-sama positif berarti hasilnya juga positif, yaitu 367. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah penjumlahan kedua bilangan yang negatif. Nah, sama-sama negatif. Jadi langsung saja kita jumlahkan dan hasilnya sudah pasti negatif. Negatif 273 ditambah negatif 22 hasilnya adalah 295. Lanjut ke nomor 3. Nah, pada nomor 3 itu ada penjumlahan bilangan negatif ditambah bilangan positif. Karena bilangan negatifnya lebih besar daripada positif, berarti hasilnya otomatis sudah pasti negatif. 250 dikurang 21 hasilnya adalah 229. Jadi hasilnya negatif 229. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 juga penjumlahan yang berbeda bilangannya. Sebelah sini bilangan positif, sebelah sini bilangan negatif. Jadi karena besaran bilangan positifnya daripada bilangan negatifnya, berarti hasilnya pasti positif. Langsung kita kurangkan 210 dikurang 130 hasilnya adalah 180. Benar, 180. Lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu adalah pengurangan dua bilangan positif. Karena sama-sama positif, jadi langsung aja kita kurangkan lah. 535 dikurang 300 hasilnya adalah 235. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 adalah pengurangan dua bilangan yang negatif. Jadi kedua bilangannya sama-sama negatif. Nah, kata ustadzah, kalau ada pengurangan seperti ini dan besarnya itu besar yang di depan daripada yang di belakang, maka hasilnya pasti negatif. Baru kita kurangkan 601 dikurang 301 hasilnya adalah 300. Nah, atau supaya memudahkan anak-anak ustadzah, sudah ustadzah jelaskan juga kalau kepengurangan dibatasi oleh tanda kurung kemudian ada tanda negatif lagi, ini sama dengan kita rubah menjadi lambang positif. Nah, jadi kalau misalkan ada penjumlahan bilangan negatif ditambah bilangan positif dan bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positif, maka hasilnya adalah pasti negatif. Dan untuk menemukan angkanya berapa, langsung aja kita kurangkan. Nah, lanjut ke nomor 7. Seperti yang di atas tadi, kata ustadzah, kalau ada negatif ketemu negatif, langsung saja kita tulis lambangnya menjadi positif. Jadi penjumlahan antara 456 ditambah 14 hasilnya adalah 470. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8 adalah pengurangan bilangan negatif dikurangkan dengan bilangan positif. Kata ustadzah, kalau misalkan ada pengurangan seperti ini kan negatif, ini juga negatif, langsung aja dijumlahkan keduanya dan hasilnya otomatis pasti negatif. Jadi hasilnya adalah negatif
73. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah gabungan atau operasi campuran dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau anak-anak ustadzah ketemu operasi seperti ini, hal yang pertama kalian lakukan adalah menjumlahkan atau mengoperasikan yang paling depan. Jadi, karena yang paling depan ini adalah penjumlahan, jadi ini dulu kalian selesaikan, baru kita gabung sama yang di belakang. Tapi kalau yang di depan ini adalah pengurangan, kalian selesaikan dulu yang pengurangannya, baru kita selesaikan yang di belakang. Nah, lanjut aja. Kita selesaikan yang ini. Negatif 23 ditambah 50. Bilangan negatif ditambah bilangan positif, hasilnya adalah hasilnya ditentukan dari bilangan mana yang paling besar. Karena yang lebih besar adalah bilangan positif, berarti hasilnya pasti positif. Kita kurangkan aja langsung, 50 dikurang 23, hasilnya adalah 27. Nah, kemudian operasi yang di atas kita turunkan ke bawah. Ini kan dikurang. Nah, dikurang dengan negatif 15. Nah, kata ustadzah tadi, kalau negatif ketemu negatif, tandanya langsung saja kita rubah menjadi positif. 27 ditambah 15, hasilnya adalah 42. Nah, jadi begini anak-anak ustadzah lah untuk operasi campuran pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, jadi untuk operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ini, konsepnya itu sama aja. Nah, jadi di sini ustadzah menuliskan konsep perkalian bilangan bulat. Nah, jadi ini sama aja sama pembagian naklah. Nih untuk yang pertama, misalkan ada bilangan bulat. Positif dikalikan dengan positif, hasilnya pasti positif. Nih sebagai contoh, sudah berikan angka 5 dikali dengan 9. Nah, hasilnya pasti 45. 5 bilangan positif, 9 juga bilangan positif, dan hasilnya 45 juga bilangan positif. Karena di sini tadi konsepnya apabila positif dikalikan dengan positif, hasilnya juga positif. Ini juga berlaku pada pembagian. Kita lanjut pada konsep yang kedua. Konsep yang kedua adalah jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Saya berikan contoh lagi. Jika ada bilangan negatif 5 dikalikan dengan negatif 9, hasilnya adalah positif 45. Kenapa seperti itu? Karena kita kembali pada konsep yang nomor 2. Jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti bilangan positif. Lanjut ke konsep yang ketiga. Jika ada perkalian bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Sebagai contoh, 5 dikalikan dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 45. Nah, bagaimana anak-anak ustadzah? Sudah mulai paham mengenai konsep perkalian pada bilangan bulat? Lanjut ke konsep yang terakhir, yaitu jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya pasti bilangannya itu negatif. Sebagai contoh, yaitu negatif 5 dikalikan dengan 9, hasilnya adalah negatif 45. Nah, dari sini sudah mulai paham kan anak-anak ustadzah? Jadi, konsep perkalian dan pembagian itu jika bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif. Dan jika
bilangan negatif dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif, hasilnya pasti positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Dan untuk konsep yang nomor 3 dan yang nomor 4 ini, jika di dalam sebuah soal ada ketemu perkalian atau pembagian yang berbeda jenis, yang satunya positif, satunya lagi negatif, atau yang satunya negatif, satunya lagi positif, hasilnya kedua-duanya pasti sama-sama negatif. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah mulai paham? Kalau kalian sudah mulai paham, coba kalian kerjakan soal berikut bersama Ustazah. Oke, ini dia contoh soal untuk materi operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan bulat. Yuk kita sama-sama menjawab dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 yaitu 6 dikali 9, hasilnya adalah 54. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu adalah perkalian antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Konsepnya kalau ada negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Negatif 15 dikali negatif 2, maka hasilnya adalah positif 30. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah perkalian antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Karena dari kedua sisi ada negatifnya, maka hasilnya pasti negatif. 24 dikali 3 hasilnya adalah 72, negatif 72. Lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 itu juga terdapat perkalian berbeda jenis, yaitu antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Langsung saja kita tulis, karena ini adalah terjadi perbedaan di antara kedua bilangan ini, maka hasil dari perkalian ini pasti hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 12 dikali 6 hasilnya adalah negatif 60. Oke, lanjut ke nomor 5. Pada nomor 5 itu adalah perkalian antara positif dikalikan dengan negatif. Oke, konsep dari nomor 5 ini adalah sama dengan soal yang nomor 3. Kalau ada positif ketemu negatif pada sebuah operasi perkalian, maka hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 36. Lanjut ke nomor 6 sampai nomor 10. Di nomor 6 sampai nomor 10 itu adalah contoh soal untuk operasi pembagian. Di depan tadi sudah Ustazah beritahukan bahwa konsep pada perkalian itu sama persis dengan konsep pada pembagian. Jadi di nomor 6 ini adalah bilangan positif dibagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya nanti juga pasti positif. 54 dibagi 9 hasilnya adalah 6, positif 6. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini soalnya konsepnya juga sama dengan soal nomor 2, yaitu negatif dibagi dengan negatif. Negatif kalau dibagi dengan negatif hasilnya pasti positif. Negatif 18 dibagi negatif 3 hasilnya adalah hasilnya adalah positif 6. Lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 itu ada perbedaan. Yang di sini bilangan positif, yang di sini bilangan negatif. Kalau ada perbedaan seperti ini, kata Ustazah tadi, maka hasilnya pasti negatif. 30 dibagikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 10. Lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini juga terjadi perbedaan. Nah, yang di sebelah sini bilangan negatif, sebelah sini bilangan positif. Maka hasilnya otomatis pasti negatif juga. Negatif 60 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 12. Lanjut ke nomor 10. Konsepnya di nomor 10 ini juga sama persis dengan yang nomor 9. Terjadi perbedaan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Yang ini bilangannya negatif, yang ini bilangannya positif, maka hasilnya pasti negatif.
negatif ketemu positif, negatif. Positif ketemu negatif, negatif juga. Pokoknya kalau ada di salah satu sisinya itu ada bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif 36 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 18. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah mulai paham? Nah, kalau kalian sudah mulai paham, kerjakan latihan soal ini ya anak-anak Ustazah. Kerjakan latihan soal ini di buku catatan matematika dan dikumpulkan di WA Ustazah. Nah, demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.